Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan channel saya di Budidaya Ikan Gembira BSBS. Dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tips buat teman-teman ya dalam memilih usaha dalam bisnis perikanan ya. Bisnis budidaya apa sih Bang yang cocok antara ikan hias dengan ikan lele ya? Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu tapi tidak berani berkomentar ya. Saya akan coba jelaskan di video kali ini teman ya. Dan buat teman yang ingin memulai, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir teman ya, supaya teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Oke, yang pertama, sebelum saya menyampaikan sesuatu mengenai tentang budidaya ikan dan ikan hias, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sahabatku semua. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin atas ridha ya Allah ya. Dan kita kembali ke topik ya. Lebih untung mana sih Bang untuk budidaya ikan hias dan ikan lele ya? Sebenarnya di bidang usaha dua-duanya ini sama-sama ada hasilnya dan ada untungnya tentunya teman-teman. Tapi jika teman paham dan mengetahui bagaimana statement-statement yang harus dilakukan dalam hal budidaya ikan ya. Dan juga teman-teman harus memahami pasaran, bagaimana siklus dan istilahnya itu yaitu pemasaran, istilahnya perawatan ikan, dan juga kita harus menentukan pasar yang harus kita terjuni itu ya, supaya teman-teman tidak rugi ya. Oke, saya akan jawab yang terlebih dahulu adalah di ikan lele ya, karena saya sudah main lumayan lama di ikan lele ya, terutama di pembibitan, pembesaran saya juga pernah. Oke, buat teman yang mungkin beranggapan ya budidaya ikan lele itu rugi, siapa bilang teman ya, tidak ada yang namanya rugi dalam budidaya ikan lele. Jika pun teman beranggapan kalau budidaya ikan lele itu rugi, itu pasti teman salah dalam penanganan, atau salah dalam cara, atau salah dalam teori ya, atau dalam praktek. Kenapa begitu? Karena biasanya untuk umumnya yang gagal ya itu di pembesaran ya. Pembesaran mereka berambisi mempunyai kolam buahnya, bibit buahnya, dan mereka besarkan, dan alih-alih mereka panen dengan keuntungan berapa puluh juta, berapa juta, dan berapa ratus ribu, dan pada akhirnya waktu mereka panen itu anjlok down, modal pun nggak balik ya. Jadi seperti itu, rata-rata begitu. Saya ngomong apa adanya di lapangan teman ya. Dan kenapa sih bisa begitu? Karena mereka itu berambisi ya. Mereka tidak istilahnya itu apa ya? Tidak istilahnya itu menelusuri atau mempelajari terlebih dahulu bagaimana sih proses budidaya ikan lele yang baik dan benar, dan supaya kita tidak rugi itu bagaimana. Untuk tips ya, sedikit tips teman ya. Jika teman budidaya ikan lele dengan jumlah yang sedikit ya, silakan teman carilah pakan alternatif ya. Alternatif itu teman bisa cari sendiri, jangan beli ya, cari saja ya. Dan kalau bisa pakan alternatif kan banyak teman ya. Ada misal ya, ada tiren, ada kiong, ada bekicot, ada yang lain pokoknya banyak, ada roti kan mungkin kalau yang basi-basi kan kadang dibuang ya. Kalau teman dekat dengan limbah-limbah pabrik seperti itu kan malah enak ya. Dan jika tidak ada, teman bisa memberikan full pakan pelet. Bisa berhasil Bang? Bisa, jawabannya bisa teman. Tapi tentunya jika teman dengan budidaya dengan jumlah yang sedikit, contoh ya 1.000, 2.000, itu saya anggap sedikit teman ya. Pasti untuk kita mendapatkan profit itu akan lebih sulit ya. Saya sarankan buat teman yang ingin budidaya ikan lele dengan jumlah yang sedikit, saya sarankan buat teman itu supaya menjualnya itu jual sendiri ya, jangan dijual ke tengkulak ya, tengkulak ataupun dakol ya istilahnya. Kenapa begitu? Karena supaya kita mendapatkan hasil ya maksimal ya. Coba kita misal ya, kita tebar 2.000 ekor, panen 1,5 kintal misal ya, ini hasil yang kurang bagus, 1,5 kintal. Jika kita jual ke bakul ya, mungkin harga sekarang itu 20.000, itu kita tidak akan mendapatkan profit yang maksimal ya, mungkin down nantinya. Tapi jika teman-teman menjualnya sendiri dengan harga 25.000, mungkin harga segitu mana laku Bang, mana laku, bagaimana kok teman bisa bilang mana laku? Karena teman tidak mau usaha ya.
saya sarankan teman-teman jualah di tempat yang memang seharusnya di harga segitu ya, misalnya di pasar ya, di istilahnya itu dijual di apa ya, dijual sekeliling ya, pakai motor atau pakai apa ya. Jangan malu untuk usaha ya, karena kita itu kan cari uangnya kan halal ya, bukan mencuri ya. Kalau kita malu maka tidak ada harapan untuk berhasil ya. Dan lagi jika teman dengan partian besar itu malah lebih bagus lagi. Jika teman full pellet ya, saya sarankan itu minimal teman tebar itu 10.000 ya, 10.000 ekor itu full pellet itu berhasil pasti ya. Tapi tentunya dengan penanganan yang tepat, penyortiran, perawatan, penyeleksian, dan juga banyak lagi yang teman harus apa ya, alami dalam proses budidaya ikan lele. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja sekilas dari budidaya ikan lele ya. Dan saya akan jawab yang berikutnya adalah ikan hias ya. Untuk ikan budidaya ikan hias tentunya banyak dari teman-teman itu yang menyepelekan ya teman-teman ya. Menyepelekan juga dalam hal budidaya ikan hias ini, karena pasti ada dari teman-teman ya yang beranggapan seperti ini. Mereka ada yang budidaya di seperti ini, box seperti ini ya. Dan pasti teman-teman beranggapan seperti ini, itu ikannya kok bedanya cuma segitu, itu hasilnya kapan gitu ya. Berpikirnya pasti begitu ya kalau sebelum terjun ya, kok cuma dikit gitu hasilnya itu seberapa, pasti gitu ya. Saya akan coba jelaskan teman-teman ya, bagaimana sih siklus dalam budidaya ikan hias supaya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal dan profit pokoknya ya. Untuk ikan hias ya, saya sarankan kalau teman pengen mendapatkan hasil yang maksimal, teman bisa budidaya jenis ikan gabi yang tentunya yang mempunyai kualitas bagus ya. Itu jenis ikan gabi. Kalau teman bisa budidaya ikan cupang, belilah ikan cupang yang kualitas bagus ya. Memang kita mendapatkan apa? Memang kita untuk modal awal ini agak besar ya. Misal kita jika budidaya ikan cendolan kalau gabi ya, harganya 5.000 per pasang mungkin kalau di pasaran. Tapi untuk harga jual itu mungkin Rp500, Rp1.000 ya untuk harga partai. Tapi beda jika teman membeli kualitas gabi yang bagus, misal harga satu pasangnya mungkin 500.000. Kalau kita jual lagi 100.000 sepasang, itu sudah bagus teman ya, sudah apa ya, profit pokoknya. Kok bisa begitu Bang? Bukannya kita rugi dari pembelian 500.000, kita cuma jual 100.000. Kalau teman-teman beranggapan satu pasang saja yang dijual itu akan rugi, tapi untuk anakan ikan gabi itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 70 ekor ya, bisa lebih. Untuk anakan pertama itu 20 ekor. Jadi teman-teman coba kalikan saja 20 kali 100.000, sudah 2 juta kita dapatkan ya. Itu dengan satu tempat ya, satu tempat saja kita bisa mendapatkan 2 juta. Itu fakta ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman tidak bisa memposting ya, ini kendala teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak bisa memposting atau menjualnya lagi, atau malas untuk memposting ya, itu tidak ada harapan teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha ya. Ya kita kembalikan lagi, untuk bisnis dan usaha kita harus apa ya, menjelajahi pasar ya. Istilahnya kalau pasarnya yang bagus di online, kita harus online kan ya. Kalau pasarnya bagusnya di toko, kita harus jual-jual ke toko. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita dalam budidaya itu hanya mengandalkan orang datang ke tempat saya atau ke tempat kita ya. Itu tidak akan berhasil ya, kecuali kita sudah punya nama. Itu teman ya bedanya. Kalau kita sudah punya nama, kalau kita sudah istilahnya itu punya pasar, maka tidak perlu kita memposting, pasti orang akan tanya ke kita, Bang ada ikan jenis ini, ada, mereka akan datang. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya pasar, kita harus online terus. Walaupun kadang banyak yang bertanya tidak jadi beli, nggak masalah. Itu memang tantangan buat teman-teman ya. Dan lagi teman ya, untuk jenis ikan cupang kan banyak sekali ya ikan yang, tapi yang ada di kolam saya ini itu ikan gabi, ikan cupang ya, dan ikan pelapis ya. Dan untuk ikan gabi yang cendolan pun saya juga ada di kolam besar itu ya, karena ini sudah lelenya sudah saya tidak main di pembelian sementara ya, tapi besok saya mau mijain ikan lele lagi teman-teman. Jadi yang ini sudah saya bersihkan, yang sana nanti saya akan coba bersihkan lagi ya buat pemijahan ikan lele.
Oke teman ya, jadi saya harap teman paham ya, kalau teman ingin budidaya ikan hias, belilah ikan hias yang memang teman sahabat semua itu sukai ya, sukai dalam artian kalau memang suka ikan koi, beli ikan koi. Itu kan kita imbangin dengan hobi ya, hobi. Kalau kita sudah hobi, kita suka dengan ikannya, kita pasti membeli ikan yang bagus ya, membeli ikan yang bagus. Kalau sudah beli ikan yang bagus, kita akan coba browsing bagaimana cara pemijahan, bagaimana cara perawatan budaya, bagaimana cara pemberian pakan, jadi seperti itu. Dan mungkin sahabat semua itu mungkin sebenarnya sudah mempunyai gambaran ya bagaimana cara budidaya dan bagaimana apa yang sahabat semua itu pilih dalam hal budidaya ikan lele ataupun ikan hias, itu mana yang dipilih. Cuma kebanyakan rata-rata teman ya, itu ini menurut saya sendiri ya, mungkin tahu kalau teman-teman punya anggapan yang lain. Menurut saya ya, dalam hal budidaya ikan, jika teman belum mulai, pasti banyak sekali pertimbangan ya, pasti banyak sekali pertimbangan. Dalam artian ini ya teman ya, ini teman contoh belum mulai, mau mulai budidaya ikan lele ya, kita pasti akan browsing cara, pokoknya cara terus yang dicari, cara apa, cara pemberian pakan, cara ini cara itu, tapi belum praktek ya, kita masih perbandingan lagi dengan cara ini si A si B si C ya gitu ya. Jadi untuk hal itu saya sarankan kita sambil praktek dan juga belajar. Kalau kita sudah praktek, kita akan mengalami bagaimana sih ikan yang sakit itu gambarannya bagaimana sih, jadi seperti itu ya. Mungkin jika kita gagal, kita akan mendapatkan ilmu teman ya, tanpa teman sadari kita akan mendapatkan pengalaman ya. Pengalamannya apa? Ikan kita kok bisa sakit, itu penyebabnya apa, jadi seperti itu. Mungkin pemberian pakan yang kebanyakan atau airnya tidak diganti, jadi seperti itu. Tapi airnya bagus, pakannya bagus, kok bisa sakit, kita koreksi lagi dalam lingkungan kolam tersebut, apa yang salah gitu, baru kita browsing. Jadi mungkin ada yang berbeda lah ya, yang saya pikirkan dan yang teman-teman pikirkan gitu. Dan mungkin itu saja ya teman-teman ya, yang mungkin saya bagikan di video kali ini. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat sahabat semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman yang menonton video saya dari awal sampai akhir berikan kelancaran rezeki selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atas ridhonya Allah. Oke sahabat ya, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.